Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Sania Saswita Harap SPD dari SMA Negeri 1 Beringin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif ini diharapkan dapat membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak, mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan, serta dapat membentuk kontrol diri anak. Adapun tujuan disiplin positif antara lain menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bagaimana membangun budaya positif? Budaya positif dibangun mulai dari keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan. Nilai kebajikan ini bersifat universal, artinya baik suku, ras, agama yang berbeda-beda tetap mempercayai nilai kebajikan tersebut, seperti keadilan, peduli, kejujuran, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan murid yang melanggar peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan atau keyakinan kelas? Pada dasarnya, bagi murid yang melanggar nilai kebajikan atau keyakinan kelas, itu dikarenakan kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir kebebasan. Ketika anak atau murid melakukan pelanggaran nilai kebajikan atau keyakinan kelas, kita sebagai guru atau pendidik wajib untuk mendisiplinkan murid. Disiplin positif yang berpusat pada murid itu terdiri dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik adalah posisi manajer. Kenapa posisi manajer dikatakan yang terbaik? Karena posisi manajer menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana kita sebagai pendidik mengambil posisi menjadi manajer? Tentu kita harus menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita menjadikan anak akan lebih mampu mengendalikan emosinya dengan normal, agar tujuan awalnya yaitu menenangkan hati agar anak tidak terus terfokus pada kesalahannya. Tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi, yang pertama kita menstabilkan identitas anak, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. 3 restitusi ini telah saya terapkan kepada murid saya. Dari penerapan ini, saya berbagi pengalaman dan pemahaman dengan rekan guru terkait dengan membangun budaya positif di sekolah. Berikut aksi nyata modul 1.4. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini untuk menyaksikan saya berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 perwakilan dari sekolah kita dari SMA Negeri 1 Beringin. Di sini saya akan memaparkan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Pertama, karena saya lihat di sini agak-agak ini kurang bersemangat Bapak Ibu. Biar semangat kita tebak gambar ya Bapak Ibu ya. Yang tahu jawabannya silahkan Bapak Ibu, nanti ada hadiah ya Bapak Ibu.
sekali, silakan yang lain ada. Nyerah. Rambut. Kita lihat ya. Aku jawab boleh. Bapak Ibu, kalau itu kan jambu ya, jambu, tapi J-nya hilang dari M. Jadi jambu Bapak Ibu ya. Oh, tadi ada yang lain ya? Iya, kayaknya yang Tidak ibu apa-apa Bapak tadi ya. Ibu. Tapi yang tadi kayaknya mukanya udah berubah di dalam. Semangat kan? Terakhir ya Bapak Ibu. Nanti rasa, please. Yang lain ada? Mati rasa. Nanti rasa. Pak ini lagi yang coba yang kita lihat ya. Nanti rasa ya. Kalau kayaknya minta bisa nanti diambil ya Bu. Ada utamanya setelah saya berikan. Nah Bapak Ibu, saya sudah kembali lagi konsentrasi. Kita masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu. Nah sebelumnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan rasa tanggung jawab. Nah ini yang kita harapkan di SMA Negeri 1 Bandung ini terbangunlah budaya positif. Nah Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif ini cara membangunnya seperti apa? Namanya sudah budaya positif, kita harus bisa mendisiplinkan, membangun disiplin positif. Nah disiplin itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi Bapak Ibu kita kalau mengasih sesuatu sama anak, aturan dan kesepakatan itu jangan diiringi hadiah. Misalnya Bapak Ibu dia mau melakukan nih kayak sumpah pemuda nanti kasih Bapak berikan sesuatu. Sebetulnya hukuman dan hadiah ini bisa berdampak buruk sama perkembangan murid. Nah, yang disiplin positif ini diharapkan dapat membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua, antara guru dan anak. Yang kedua, mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup. Jadi disiplin di sini jangan sebatas dia cuma belajar aja, tapi ketika keluar dari SMA Negeri Kediri, ketika anak-anak kita keluar dan bergabung ke masyarakat, ini tetap mereka terapkan. Nah yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, bentuk kontrol diri. Ini kita membangun anak-anak kita. Nah kemudian Bapak Ibu, ada tujuh dari disiplin positif di sini menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin jadi seperti apa? Ini tujuan kita menerapkan disiplin positif. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus menanamkan, oh kalau saya datang tepat waktu, itu bagus untuk diri saya menghargai waktu. Bukan karena saya takut di depan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian mereka tidak berharap lagi Bapak Ibu sama ini. Apa yang Bapak Ibu ngomong? Hadiah. Mereka tidak berharap hadiah, reward tidak berharap lagi. Nah, bagaimana membangun budaya positif? Nah, cara membangun budaya positif Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan keras atau nilai kebajikan yang diikuti dari peraturan. Jadi gini Bapak Ibu, itu kita harus membuat keyakinan Bapak Ibu, menanamkan keyakinan. Nah, keyakinannya seperti apa? Yang pertama, untuk membangun keyakinan yang nilai-nilai kebajikan tadi, kita buat dulu Bapak Ibu dalam lingkup kelas dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan itu maksudnya nilai-nilai kebajikan universal di luar ras yang berbeda, agama yang berbeda. Dia tidak memandang apapun, tapi nilai kebajikan itu kesepakatan. Misalnya Bapak Ibu, keadilan. Saya rasa semua agama, semua ras sangat setuju dengan ini ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang ada di depan ini seperti keadilan, peduli, kejujuran, tanggung jawab, mandiri. Bapak Ibu yang ada di sini kan banyak beragam misalnya kan, tak bata aja kan. Bapak Ibu yang ada di sini setuju nggak dengan nilai kebajikan
kemudian Bapak Ibu, gimana kalau ada yang melanggar peraturan keyakinan kelas? Peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas, apapun itu, sebuah peraturan mereka langgar, itu karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, kita di sini perlu tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang paling pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Saya rasa, mohon maaf Bapak Ibu, yang tidak normal seperti kita pun bertahan hidupnya ada kan? Mohon maaf Bapak Ibu, misalnya orang yang sudah tidak seperti kita pemikirannya, yang di luar jalan-jalan karena Gangguan dulu. orang dalam gangguan jiwa, ya Bapak Ibu yang jalan-jalan. Untung kita nggak kayak gitu. Iya, karena bajunya minim ya Bapak Ibu. Nah seperti itu, saya rasa mereka tetap kan mau memenuhi kebutuhan mereka dengan apa? Dia cari makan dimanapun itu, yang penting terisi. Itulah salah satu contoh dari bertahan hidup Bapak Ibu. Nah kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Jadi anak kita ini mungkin kalau melanggar peraturan dia ingin disayang, dia ingin diterima, dia ingin dikertiin, maunya apa. Nah kemudian kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebebasannya ini dia diberi otonomi, maksudnya diberi kebebasan, misalnya memilih kelompok seperti itu, tempat duduk. Nah kemudian Bapak Ibu, disiplin positif pada murid ini ada 5 Bapak Ibu. Posisi kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa kita ini posisinya ada 5. Yang pertama itu penghukum Bapak Ibu. Penghukum itu biasanya sangat diktator saya bilang. Misalnya, pokoknya kamu lari, misalnya lari keliling lapangan. Karena saya terlambat, dia tidak mau lagi dengan alasan. Saya terlambat dengan apa? Enggak, pokoknya lari, misalnya seperti itu. Nah, yang kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya kebanyakan sih ibu-ibu guru ya. Kasihan ya sama ibu. Nanti kalau udah mulai itu kena marah. Kayaknya saya itu pernah. Iya, kayak melayani lah ya. Ya ya Bu ya. Iya, di kota beberapa mereka nangis tuh kesel. Iya. Berarti itu dalam posisi membuat Membuat rasa bersalah buat ibu. Lanjut ini enggak? Berarti nggak boleh lagi seperti itu. Iya, karena kita membuat anak-anak itu jadi gagal. Kita membuat anak-anak itu jadi dia orang yang gagal, yang aku orang sedih. Atau gini, gak kasihan sama orang tua kamu di rumah. Coba kamu pikirkan orang tua kamu. Memang kadang itu kita rasa ampun ya Bapak Ibu. Cuman kenapa sih kita membangun disiplin positif itu dengan cara membuat anak rasa bersalah? Nah, yang ketiga itu teman Bapak Ibu. Saya pernah juga di posisi ini. Akibatnya apa? Anak ini mengikuti kata kita. Kalau kita nanti tolong. Ingat ya kalau dia minta. Jadi dia gini Bapak Ibu. Dia pilih. Oh sama ibu ini ada yang mau. Kalau sama ibu ini aku nggak mau. Seperti itu. Itu artinya apa? Kita ambil posisi kontrol sebagai teman. Jadi mereka menuruti kata kita, tapi menuruti kata guru lain tidak. Termasuk sama juga. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu seperti ini. Misalnya siswa kita, misalnya siswa kita nih, matematika, mengerjakan tugas. Didatangi ini. Nah, kenapa tidak ditanya Bapak Ibu? Apa peraturannya cuma bilang? Dia Bu, kalau mau ngerjain Ibu, saya suruh mengerjakan soal 10 lagi, seperti itu. Nah, anak-anak tahu konsekuensinya. Dia melanggar peraturan itu, dia melewati aturan-aturan itu, dia tahu Bapak Ibu melaksanakan konsekuensinya, mengambil tanggung jawabnya. Tapi dia ada rasa tertekan di situ. Misalnya mengerjakan 10 soal lagi. Kalau mengerjakan aku mengerjakan 10 soal lagi. Tapi dia tahu Bapak Ibu itu udah janji kita kepada mereka. Nah, yang terakhir ada posisi manajer. Ini Bapak Ibu yang paling bagus. Nah, posisi manajer ini mendewasakan anak-anak, menanamkan kontrol diri terhadap dirinya, tapi tidak diluar daripada 5 posisi 4 posisi ini. Katakan tidak, merasa bersalah juga, tapi kita membangun mereka menjadi orang yang lebih sukses, dari orang gagal jadi orang sukses. Nah, Bapak Ibu, dari kelima ini, Bapak Ibu ingin jadi yang seperti apa? Guru yang bertindak di bagian seperti apa Bapak Ibu? Manajer Bu. Oh manajer, teman enggak? Teman juga. Teman atau manajer, mana yang terbaik? Manajer. Manajer, karena apa? Kita harapkan mereka tahu peraturan, tapi bukan dari kita aja. Ke guru lain mereka juga seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu di sini ingin jadi manajer. 3. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini ingin mengambil posisi kontrol sebagai manajer, ada
Jangan kalau ada kita yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, posisi yang paling baik yang kita ambil adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu bisa kita ambil kalau kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Restitusi, ya restitusi itu Bapak Ibu bagaimana kita bisa menciptakan kembali siswa kita yang tadinya bersalah menjadi orang yang sukses dan dia bisa kembali kepada kelompoknya. Siswa ya pada siswa atau pada lingkungannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu Bapak Ibu kita harus menstabilkan identitas siswa kita. Jadi kalau misalnya ada antar siswa yang cekcok berantem, kita jangan langsung marah, tapi kita stabilkan dulu. Kita tanya dulu, dia kenapa? Kamu kayaknya marah ya? Seperti itu Bapak Ibu. Iya Bu, aku ini pasti anak-anak dengan sendirinya dia berbicara kan, kenapa dia marah tadi berantem. Nah, balasan kita yang gini, terus kok terganggu? Dan seperti itu Bapak Ibu. Oh iya ya, wajar lah seperti ini masih marah. Seperti itu menstabilkan identitas. Tapi apa? Anak-anak ini 5 kebutuhan dasarnya tadi itu Bapak Ibu terpenuhi. Oh ini bukti apa yang saya maksud. Oh Bapak ini bukti apa yang saya rasakan. Nah kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Kenapa rupanya tadi kamu bilang? Seperti itu. Jadi ini alasan Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah itu maksudnya alasan. Tapi Bapak Ibu ini bukan kita terima ya. Misalnya ini, ulang aku disenggol-senggol Bu, kumpul ada Bu. Jangan kita langsung iya ya, disenggol itu jangan sampai situ Bapak Ibu. Kita nanyakan alasannya, tapi kita tidak membenarkan tindakan mereka. Nah kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Menurut aku kalau kamu menurut dia tadi kata disenggol itu benar atau enggak? Nah itulah salah satu bentuk keyakinan. Enggak Bu, apa itu? Kenapa kamu bilang enggak? Ya enggak boleh lah Bu berantem sama kawan enggak bagus. Tapi dia sendiri Bapak Ibu yang menjawab. Dia sendiri yang menemukan keyakinan atau nilai-nilai basic tadi. Ya yang dia lakukan tadi dengan menekan misalnya. Betul nggak itu nilai kebajikan nggak yang dia percaya? Kan saya yakin manusia tahu nilai yang bagus mana yang enggak ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu itu saja masa tentang restitusi. Lebih lengkapnya Bapak Ibu saya akan memberikan video bagaimana sebetulnya restitusi itu. Demonstrasi kontekstual modul 14 Sania Saswita Harahap SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan pertama, Adam selalu datang terlambat setiap hari Senin, sehingga banyak materi yang tertinggal pada les pertama. Ibu Sania merupakan wali kelas Adam. Pada hari Senin di minggu ketiga, Bu Sania mendapati Adam datang terlambat ketiga kalinya. Bu Sania memanggil Adam dan mencoba untuk mengkonseling Adam untuk menyelesaikan masalah keterlambatan Adam di setiap hari Senin.
Permasalahan kedua, kelas 11.4 sepakat untuk melaksanakan tanggung jawab membersihkan kelas seusai pembelajaran. Jadwal kebersihan kelas telah disusun berdasarkan hari. Setiap hari, siswa yang piket adalah 5 siswa. Hari ini, pembelajaran telah usai. Yang bertugas membersihkan kelas adalah Tuti, Embun, Ika, Adam, dan Fauzan. Saat murid lain mengerjakan tugas kebersihan masing-masing, Fauzan lari dari tanggung jawabnya. Embun memanggil Fauzan, namun teriakan Embun tidak dihiraukan oleh Fauzan. Embun yang kesal dengan sikap Fauzan melaporkan sikap Fauzan kepada wali kelas Ibu Sania. Embun melaporkan bahwa Fauzan tidak kali ini saja melarikan diri dari tanggung jawab kebersihan. Ini adalah ketiga kalinya Fauzan bersikap seperti itu. Ibu Sania yang mendengar laporan tersebut memanggil Fauzan keesokan harinya. Ibu Sania dan Fauzan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Adam, sini dulu nak. Sebentar ya. Adam, kenapa jam segini baru datang nak? Saya kesiangan Bu. Kecapean Bu. Oh, kecapean. Biasalah kalau kita kecapean kan mau tidur ya, istirahat. Memang manusia. Adam punya alasan kan pasti kenapa terlambat hari ini. Ya Bu. Jadi saya tuh kerja Bu. Karena kalau pas setiap malam minggu itu pengunjung, saya kan kerja di kafe, pengunjungnya tuh banyak Bu. Jadi pulang jam 11 sampai rumah jam 12. Jadi saya kecapean Bu, makanya kesiangan. Jam berapa tadi mak? Tadi pagi bangun tadi? Tadi bangun jam 8 Bu. Jam 8. Menurut Adam, ini pertama kali Adam terlambat. Udah 3 kali Bu. Udah 3 kali. Ini kan udah masuk les pertama. Menurut Adam, sikap Adam ini udah mencerminkan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Menurut Adam ini yang Adam terlambat ini itu keyakinan yang mana? Yang Adam disiplin. Menurut Adam udah disiplin belum kalau terlambat? Belum Bu. Belum. Jadi gimana lah caranya biar supaya Adam nggak terlambat lagi setiap hari Senin? Nanti saya usahain bicara sama bos saya Bu, supaya ngatur jadwal karyawan. Jadi saya dipulangkan lebih cepat Bu. Jadi besoknya saya agar tidak terlambat masuk sekolah dan tidak kesiangan. Ibu percaya sama Adam, pasti Adam bisa menepati janji Adam ini. Ini solusi dari Adam ya, dari Adam yang menepatinya. Nah, kalau gitu Adam boleh kembali ke kelas lah, udah masuk les keduanya ya. Fauzan, kenapa kemarin dipanggil Lutfi nggak dengar? Karena ramai semalam Bu. Oh rame, karena banyak yang pulang gitu. Jadi Fauzan nggak dengar kalau dipanggil Lutfi ya. Iya Bu. Pasti kemarin Fauzan terburu-buru ya? Iya Bu, buru-buru. Kenapa alasan Fauzan semalam terburu-buru cepat pulang kenapa? Karena saya numpang kawan Bu. Numpang kawan. Jadi takut ditinggal itu. Oh, Fauzan numpang kawan takut Iya, Bu. ditinggal. Iya ya, kalau ditinggal kan sama siapa lagi pulang, Iya, itu, ya Bu. kan? Oh, Fauzan takut ditinggal kemarin. Nah, Fauzan tapi karena Fauzan buru-buru pulang. Kemarin kan Fauzan piket kan? Iya, piket Bu. Piket hari Kamis kan kemarin. Nah, menurut Fauzan, perilaku Fauzan yang lari dari tanggung jawab kebersihan kelas itu udah mencerminkan keyakinan kelas nggak? Belum Bu. Belum. Keyakinan apa Fauzan itu? Yang berkaitan dengan kebersihan kelas. Tanggung jawab terhadap kebersihan kelas Bu. Nah, Fauzan merasa sudah melanggar tanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Itu sebelum nggak mencerminkan, Belum Bu. belum mencerminkan kan? Nah, menurut Fauzan gimana lah solusinya biar Fauzan bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas kita? Action. Jadi Fauzan gimana lah solusinya biar Fauzan setiap hari Rabu itu piket? Ya nanti saya dari teman yang piket dia Rabu juga Bu, dan kebersihan kelas bersamanya, dan pulang pun bareng dengan dia juga. Jadi Fauzan nih menawarkan solusi ya. Ibu percaya Fauzan tuh pasti orang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab.
Jadi Pak Ujan nanti cari kawan yang bisa pulang sama Pak Ujan di hari Rabu sama-sama tiket ya. Iya Bu. Ya udah, Ibu pegang janji Pak Ujan. Ya, ya udah, Pak Ujan boleh balik ke kelas. Terima kasih kepada Ibu Sania yang telah mengkonseling saya sehingga saya dapat merefleksikan dan menyadari kesalahan saya untuk mematuhi keyakinan kelas, yaitu disiplin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sania yang sudah mengkonseling saya sehingga saya dapat merefleksikan dan menyadari kesalahan saya sendiri. Saya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, masalah yang kedua Bapak Ibu, ini masalah agar kita lari dari tanggung jawabnya kebersihan kelas, tiket kelas. Nah, di sini ada nama siswanya. Jadi Bapak Ibu, saya di sini mau mengajak Bapak Ibu bermain peran. Ada siswa, ada gurunya Bapak Ibu. Nah, siapa yang menjadi guru bersedia? Ini gimana Bapak Ibu yang ada di sini bisa melakukan sedikit dari diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah lari dari tiket tanggung kebersihan kelas. Tapi siswanya di sini ada alasannya ya Bapak Ibu. Apakah tiga kawannya lupa? Biasa anak ibu Bapak Ibu di sini alasan-alasan anak-anak kan banyak kan dan tak ikut kebersihan kelas. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di sini mengkonseling anak kita dan menerapkan segitiga diskusi? Ayo Bapak Ibu, siapa yang menjadi gurunya? Silakan angkat tangan. Gak mungkin ya saya tunjuk ya Bapak Ibu. Ya Pak Aron, Saya apa ini Bu? Bapak menjadi gurunya mengkonseling. Siswanya siapa nih ya? Siapa Bapak Ibu yang ada di sini yang mau? Yang baru Bintang. Oke, Bintang sama Pak Aron. Tepuk tangan dong. Untuk melakukan segitiga dari diskusi yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu. Ujian laki-laki dan gurunya jadi itu kayak yang konseling. Gurunya jadi Pak Aron tetap, siswanya ganti dari Bu Bintang menjadi Bu Mayani. Ayo Bapak Ibu silakan di sini bermain peran. Kami di sini aja Bu. Iya Pak. Di sini aja atau kami di depan? Boleh lah di depan Pak, biar nampak kayak di kampus gitu ya. Biar terasa di depan-depanan. Oh jadi kan ceritanya saya ganti ya namanya. Selamat siang. Siang Pak. Oke. Bapak manggil saya. Iya, hari ini saya panggil kamu karena ini tadi ada laporan dari Lutfi ya, katanya Mayani nggak pernah lagi ya ikut kebersihan ya sudah beberapa hari ya. Pak, ini Pak. Sebenarnya saya kan Pak maunya ikut tiket Pak. Tapi gimana Pak? Saya kan numpang Pak sama teman saya. Kalau saya duluan ke tiket saya ditinggalkan lah sama teman saya. Iya Pak. Menurut kamu tuh yang kamu lakukan itu bagaimana? Benar atau salah? Ya kan kalau menurut saya sih ini kan karena keadaan Pak. Keadaan yang membuat saya seperti itu. Gitu. Jadi dipanggil-panggil Lutfia, kenapa tidak menyahuti Lutfia gitu? Apa ya? Kenapa Mayani tidak berusaha untuk menjumpai Lutfianya sebelum pulang? Iya Pak, dan saya kasih tahu sama si Lutfia. Dibilang kayak gini, nggak ada banyak cerita kau itu. Pikir kau sekarang, katanya gitu. Ya otomatis kan daripada saya cari-cari masalah sama dia,
Jadi menurut Mayani, apa yang Mayani lakukan ini tadi dipanggil teman tidak menyambut, kemudian alasannya dengan buru-buru mau pulang karena menumpang dengan teman. Menurut Mayani itu sesuatu hal yang benar atau salah? Kalau saya di posisi teman saya mungkin salah, saya salah. Jadi kita diskusikan bersama bahwa nanti kamu akan diberikan waktu misalnya sekitar 10 menit untuk melakukan kebersihan dulu. Jadi seperti itu Mayani, bolehlah nanti ini diperbaiki lagi ke depannya. Harapan Bapak, Mayani tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang Mayani lakukan di beberapa waktu kemarin itu. Saya percaya bahwa Mayani itu sanggup menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih Mayani, kembali ke kelas ya. Oke. Tadi pendapat restitusi oleh Pak Aron dan Ibu Mayani. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah paham cara untuk kita menjadi manajer, mengambil posisi kontrol manajer Bapak Ibu? Yang ini belum? Oke, Bapak Ibu. Kasus lagi lah Bu, bisa ya. Itu tadi Bapak Ibu tadi yang diterjemahkan oleh Bapak Aron dan Ibu Mayani yang bermasalah seperti satu. Nah, biasanya bermasalah ini lebih dari satu Bapak Ibu. Kalau kita bicara bersama ada satu. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya memberikan masalah, memang tidak saya tampilkan, tapi masalah ini mungkin sering dihadapi di kelas. Nah, ini pertengkaran antara siswa A dan siswa B dua siswa karena senggol-senggolan. Ada barang yang besar. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di sini bisa menjadi mengambil diri sebagai manajer untuk menerapkan kebijakan tersebut? Ada Bapak Ibu yang bersedia menjadi gurunya? Saya siswa aja Bu.
Bu Maya. Goyang nih, kalau aku rusak. Saya nggak mau pecah di goresnya. Harus diganti lah, Bu. Tadi kan Bu, jalan aku pegang tengah ron, jalan dia Bu, buru-buru, tabrakannya aku Bu. Terus aku bilang, saya malahnya pecah. Kata dia, apa urusanmu di situ? Pergi dia Bu. Padahal kan dia baru ganti Bu, baru tadi. Yang mana aku bilang sama bapak aku ini Bu? Marahin aku Bu. Memang seperti ini kondisinya. Tadi mulus semua Bu, langsung hancur ini Bu. Padahal baru diganti. Siswa kedua. Apa itu Bu? Dipanggil-panggil aku Bu. Dari jiwa ya. Langsung dipanggil-panggil aku Bu. Apa Bu? Oke, Abang sebenarnya kondisi Abang sekarang ini lagi mana? Iyalah Bu, aku dituduh di kelas Bu. Mau saya emosi apa Bu? Sintan Bu. Oh, gitu ya. Iyalah Bu. Gak suka aku Bu. Bukan aku yang merusakkan handphone dia Bu. Udah, semuanya. Hah? Udah.
misalnya ibu panggil kita jangan emosi-emosi. Ini masalah harus kita bahas, harus kita atasi. Bisa, On? Bisa? Oke, ibu panggil Intan. Intan! Apa Bu? Kau gimana kau? Mau menengok dia? Ibu saya kopi Dia sama aku. mau aku. Ini kita masalahnya harus kita atasi. Terima kasih dulu. Oke, tepuk tangan. Lama kali ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Mayani, Pak Ahmad dan Ibu sudah menerapkan restitusi terhadap lebih dari satu siswa dalam sekolah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Nah, ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi kita sudah berpelakon ya Bapak Ibu, atau berperan, berakting. Ada dua masalah, baik satu atau lebih dari satu siswa kita untuk menerapkan ini Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang mau bertanya terkait dengan budaya positif yang barusan saya paparkan dan diterapkan dengan teman-teman kita sama kami? Bu, izin bertanya ke saya, Bu. Tadi kan Bu sampaikan pada situ-situ ada 3, tadi identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dari yang tadi kami lakukan di tempat itu, Bu, menurut Ibu sudah sah tahapan restitusi tadi sudah dijalankan? Adakah kegiatan validasi tindakan yang salah juga dilakukan di simulasi yang tadi, Bu?
hanya mengkonfirmasi saja Bu, supaya kami yakin bahwa apa yang kami lakukan tadi atau apa yang kami katakan tadi sudah benar seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memberikan penguatan dan jawaban atas pertanyaan Pak Aaron, Bapak Ibu yang di sini kan sudah menjadi peserta tadi. Ada nggak Bapak Ibu yang bisa merefleksi, mengkoreksi kelakon dari ketiga teman kita tadi, Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, ada yang merasa yang mau memberikan komentar? Ya silakan Ibu kami. Baik, kalau menurut saya dari yang kasus pertama, tadi Pak Aaron dengan Ibu Mayani, Pak Aaron sebagai gurunya dan Bu Mayani sebagai siswanya. Jadi menurut saya Pak Aaron sudah menerapkan 3 restitusi tadi, termasuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Nah, begitu juga untuk yang kasus kedua. Jadi di kasus kedua itu tadi permasalahannya ada 2 orang siswa yang bermasalah. Menurut saya Bu Mayani juga sudah menerapkan restitusi ini, di mana Bu Mayani menstabilkan identitas dari masing-masing peserta, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan antara keduanya sehingga keduanya dapat berdamai. Terima kasih. Tepuk tangan juga. Saya juga sependapat sama Bu Tami. Cuma tadi kayaknya, sepertinya Bu Mayani ketika 2 tadi sudah duduk kurang menguatkan keyakinannya. Nah, tadi kan Ibu bilang apa solusinya, gitu kan Bu? Harusnya sebelumnya tadi kan itu yang pertama menghargai ya, keyakinan menghargai Bapak Ibu. Yang keduanya tadi bertabrakan. Dan yang menjatuhkan tadi keyakinannya itu bertanggung jawab. Maksudnya itu yang perlu kita gali dari anak-anak selanjutnya kalau Bapak Ibu menerapkan budaya positif ke anak-anak. Baik Bapak Ibu, ada yang lain Bapak Ibu pertanyaan untuk budaya positif ya, silakan Ibu Mayani. Kendala Ibu melakukan budaya positif ini selama Ibu melakukan itu apa? Dan bagaimana cara? Kebetulan kan kita sudah sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Pasti harus membuat kesepakatan ya, kita ubah menjadi kalimat positif jadi keyakinan. Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita mau mendewasakan siswa kita itu sulit. Ya, sulit Bapak Ibu. Kesadaran diri mereka sebenarnya belum ada. Jadi apa yang membuat kesulitan cara mengatasinya? Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu kata-kata SABAR. Sabar. Memang harus besar sabar kita Bapak Ibu. Besar sabar kita, dan kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak kita Bapak Ibu. Karena untuk membangun anak kita ini kan kita persiapkan terjun ke masyarakat nantinya, menjadi masyarakat beriman, di mana mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya budaya dari sini memang sulit Bapak Ibu merubahnya. Namanya menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang buruk menjadi baik gitu Bapak Ibu. Memang perlu sabar dan ketekunan kita sebagai guru. Ayo Bapak Ibu, ada yang lain? Kalau nggak ada, biar kita tutup ya. Bu Intan ada yang mau nanya? Ya. Itu kan Bu, kalau kita tidak mesti memberikan penghargaan ataupun hukuman. Jadi bagaimana memotivasi anak tersebut Bu, biar dia mau belajar. Biasa kan lebih dikasih reward, makanya dia mau belajar. Oh, kalau soal reward dan hukuman ini memang menurut saya tidak usah. Boleh-boleh aja kita lakukan, tapi kalau terus-terusan nggak bagus juga. Yang kalau nanti kita kebantu keseringan kasih reward, kita tekor Bapak Ibu ya, habis beli reward, Iya, tapi habis gaji ya Bu? Iya, habis gaji. Tapi kalau kita memberikan hukuman, nanti anak-anak ini dendam, marah gitu. Itu yang tersimpan di hatinya, ya kan? Nah, jadi bagaimana mereka mau belajar tanpa kita berikan hukuman, tanpa kita berikan reward? Ya itu tadi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kita kuatkan. Kamu mau jadi orang seperti apa? Karena tujuan restitusi ini, restitusi itu mengembalikan, menciptakan kondisi anak-anak kita yang tadinya gagal dari sukses, biar mereka bisa kembali ke kelompok, tidak merusak kelompok lah, baik masyarakat maupun lingkungan pertemanannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, cukup sampai di sini. Sebelumnya kita refleksi dulu ya Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Perasaannya gimana? Sudah ikut di sini bersama saya, belajar sama budaya positif. Ayo, ada Bapak Ibu? Mungkin dari saya Bu, refleksi dari saya untuk hari ini bahwa ternyata budaya positif itu ya Bu, kita tidak boleh lagi ya membuat aturan atau
reward kepada anak-anak kita. Lalu kita sebagai guru juga harus sebagai manajerial dengan menerapkan segitiga restitusi. Ternyata kita bisa menyelesaikan kasus itu tanpa harus menyakiti salah satu anak atau membuat seseorang itu menjadi tertekan seperti itu. Itu yang saya dapatkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Bu Sania yang sudah menyampaikan budaya positif sehingga saya juga bisa memperbaiki saya sebagai guru ke depannya. Terima kasih Bu Sania. Yang lain ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, terima kasih. Saya sangat berterima kasih sama Bapak Ibu yang di sini mau hadir untuk berbagi praktik baik terkait untuk menciptakan budaya positif di SMA Negeri Sumur ini. Saya berharap budaya positif ini dapat berkembang menjadi budaya-budaya selanjutnya sehingga berdampak pada lingkungan di sekitar di sekolah kita, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif kepada rekan sesama guru di sekolah. Adapun refleksi saya terhadap aksi nyata yang saya lakukan, bahwa rekan guru telah memahami dan dapat menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada murid. Untuk kesempatan lain, jika saya diperkenankan berbagi dengan rekan, senantiasa saya membuat ice breaking di tengah-tengah kegiatan agar kegiatan dapat dilaksanakan hingga akhir dalam hati yang senang dan gembira. Sebagai seorang pendidik, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memudayakan disiplin positif dan budaya positif di sekolah, agar siswa kita ketika terjun di masyarakat siap dan menjadi pribadi yang baik dan berkembang. Demikian aksi nyata dari saya, murid merdeka, guru bahagia, salam guru penggerak.